Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang materi yang kedua dalam ilmu faraid, yaitu materi tentang fardu muqaddarah. Nah, dalam materi sebelumnya, kita sudah mengkaji dan menelaah tentang ahli waris, baik itu dari pihak laki-laki dan pihak wanita, serta materi tentang hijab, baik itu hijab hirman, iaitu yang mencegah ahli waris mendapatkan harta warisan secara total disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat dengannya, serta hijab hirman yang mencegah ahli waris mendapatkan harta warisan dengan sepenuhnya disebabkan ada orang lain yang berada dalam waris tersebut. Nah, dalam pembahasan tentang fardu muqaddarah, ada dua poin yang akan dikaji dalam materi ini, yaitu yang pertama ialah fardu muqaddarah, harta yang telah ditentukan kadarnya, dan materi yang kedua yaitu tentang asabah, ahli waris yang mengambil harta sisa setelah dibaginya harta kepada ahli waris yang mendapatkan fardu muqaddarah. Harta peninggalan mayit itu disebut dengan maurus. Maurus ini dibagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang mendapatkan fardu muqaddarah dan golongan yang kedua ialah yang mendapatkan asabah. Nah, fardu muqaddarah ialah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran dan tidak akan bertambah kecuali karena rad. Rad ialah ahli waris yang tidak meninggalkan golongan yang mendapatkan harta asabah seperti ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan sebagainya. Dan tidak berkurang kecuali karena ul. Ul ialah total harta yang tidak sampai dengan kadar dari asal masalah. Fardu muqaddarah itu dibagi kepada 6 bagian, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, dan 1/6. 2/3 itu didapatkan oleh 4 orang, 1/2 itu didapatkan oleh 5 orang, 1/3 itu didapatkan oleh 2 orang, 1/4 itu didapatkan oleh 2 orang, 1/8 itu didapatkan oleh 1 orang, dan 1/6 itu didapatkan oleh 7 orang. Yang pertama ialah bagian dari 1/2 yang didapatkan oleh 5 orang. 5 orang tersebut ialah yang pertama, satu anak perempuan, yang kedua, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu termasuk ke dalam kategori zawil arham atau orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian yang ketiga ialah satu saudara perempuan yang kandung dan satu saudara perempuan yang seayah. Namun bila saudara perempuan sekandung dan seayah itu memiliki anak laki-laki, maka keduanya tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan dia 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 menjadi hijab adanya anak laki-laki tersebut. Selanjutnya ialah suami. Jika ia tidak memiliki anak atau tidak memiliki cucu laki-laki dari laki-laki maupun tidak memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki, maka suami tersebut mendapatkan 1/2. Bagian yang kedua dari fardu muqaddarah ialah bagian 2/3 yang didapatkan oleh 4 orang, yaitu 2 atau lebih anak perempuan, 2 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Namun, bila ada satu anak perempuan dan 2 cucu perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 1/2 dan cucu perempuan mendapatkan 2/3. Atau sebaliknya, bila ada 2 anak perempuan dan satu cucu perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 2/3 dan cucu perempuan mendapatkan 1/6. Kemudian bagian 2/3 lagi yaitu 2 atau lebih saudara perempuan yang kandung, 2 atau lebih saudara perempuan yang seayah. Syaratnya bila tidak ada keduanya yang menghijabkannya. Kemudian bagian dari 1/3 yaitu 2 orang. Yang pertama ibu dengan 2 syarat, yaitu tidak memiliki anak atau cucu dan tidak memiliki saudara si mayit tersebut. Yang kedua ialah yang mendapatkan 1/3 selanjutnya, 2 atau lebih saudara yang seibu, baik itu saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan yang seibu.
Bagian seperempat itu didapatkan oleh dua orang. Yang pertama ialah suami dengan syarat bila si mayit yang meninggal itu memiliki anak dan cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Yang kedua ialah isteri. Isteri mendapatkan seperempat dengan syarat bila si mayit itu meninggal tidak ada anak, yang kedua tidak ada cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Kemudian bagian seperlapan itu didapatkan oleh satu orang saja, yaitu isteri, dengan syarat bila memiliki anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, atau cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari si mayit. Kemudian selanjutnya bagian seperenam itu didapatkan oleh tujuh orang. Yang pertama ialah ayah. Ayah baru bisa mendapatkan seperenam itu dengan syarat si mayit memiliki anak atau cucu. Namun bila si mayit tidak memiliki anak atau cucu, maka ayah mendapatkan nasabah, bukan seperenam. Yang kedua ialah ibu. Ibu baru bisa mendapatkan seperenam itu dengan syarat si mayit memiliki anak atau saudara. Namun bila si mayit tidak ada anak atau saudara, maka ibu mendapatkan sepertiga. Yang ketiga ialah kakek. Kakek di sini ialah kakek, baik kakek dari ayah maupun kakek dari ibu. Nah, kakek baru bisa mendapatkan seperenam itu dengan syarat bila si mayit yang meninggal itu tidak memiliki anak atau tidak memiliki ayah. Karena bila si mayit masih memiliki ayah, maka kakek menjadi hijab dikarenakan masih ada ayah. Yang keempat ialah nenek. Nenek di sini ialah nenek dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Karena nenek dari pihak ibu itu termasuk dalam kategori zawid arham, orang yang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, nenek baru bisa mendapatkan seperenam itu dengan syarat tidak memiliki ibu. Bagian seperenam selanjutnya yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki baru bisa mendapatkan seperenam itu dengan 4 syarat. Yang pertama, dia tidak memiliki anak laki-laki. Namun, bila si mayit memiliki anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak bisa mendapatkan harta warisan karena menjadi hijab. Yang kedua, si mayit tidak memiliki dua anak yang perempuan. Namun, bila si mayit memiliki dua anak perempuan, maka harta warisan dua per 3 bisa menjadi hak dari dua anak perempuan. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki bisa menjadi hijab. Yang ketiga, syarat baru bisa mendapatkan seperenam bagi cucu perempuan dari anak laki-laki bila tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namun bila ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan bisa menjadi asabah bil ghairi. Yang keempat, baru bisa mendapatkan seperenam cucu perempuan ini bersama dengan satu anak yang perempuan. Nah, anak yang perempuan tadi mendapatkan seperdua, sedangkan cucu perempuan mendapatkan seperenam. Selanjutnya yang keenam bagian dari seperenam lagi yaitu saudara perempuan yang sebapa. Nah, saudara perempuan yang sebapa baru bisa mengambil harta warisan seperenam itu dengan 4 syarat. Yang pertama, si mayit tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, si mayit tidak ada ayah. Yang ketiga, si mayit tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namun bila ada ketiga tersebut, saudara perempuan yang sebapa bisa menjadi hijab. Yang kedua, saudara perempuan sebapa baru bisa mengambil seperenam itu tidak bersama dengan saudara laki-laki yang sebapa. Namun bila ada saudara laki-laki sebapa, maka saudara perempuan yang sebapa bisa menjadi asabah bil ghairi. Yang ketiga, saudara perempuan yang sebapa baru bisa mengambil seperenam tidak bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Namun bila ada kedua tersebut, maka saudara perempuan yang sebapa bisa menjadi asabah ma'a ghairi. Yang keempat, yang terakhir, baru bisa mengambil harta warisan seperenam oleh saudara perempuan yang sebapa. Syaratnya bila ia bersama dengan satu saudara yang kandung. Nah, satu saudara kandung ini mendapatkan seperdua, sedangkan saudara perempuan yang sebapa mendapatkan harta warisan seperenam.
Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang mendapatkan 1/6 yaitu satu saudara yang seibu. Artinya, saudara seibu ini baik itu saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan yang seibu. Namun bila ada dua saudara yang seibu, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan 1/3. Namun bila satu, ia mendapatkan 1/6. Syaratnya, bila tidak ada orang yang menghijabkan saudara perempuan, saudara yang seibu ini. Selanjutnya, materi yang kedua dalam pembahasan fardhu muqaddarah yaitu materi tentang asabah. Asabah itu terbagi kepada 3. Asabah ini ialah ketika harta warisan sudah dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan fardhu muqaddarah, artinya sudah dibagikan kepada 1/2, 1/3, 2/3 ataupun sebagainya, maka tinggallah sisa harta. Sisa harta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan asabah. Asabah ini ada 3. Yang pertama binafsi, bil ghairi dan ba'airi. Asabah binafsi ialah asabah atau ahli waris yang mendapatkan bagian sisa harta warisan secara otomatis tanpa disebabkan oleh ahli waris lain. Maksudnya, asabah binafsi ialah orang-orang yang mendapatkan harta warisan secara otomatis, tidak ada perantaraan orang lain. Misalnya, ini kebanyakan terjadi pada orang-orang pada pihak laki-laki. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu semuanya memang dasar mendapatkan asabah binafsi. Tidak ada orang lain yang bisa menjadikan dia mendapatkan asabah. Yang kedua, ialah asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ialah ahli waris yang dari pihak perempuan yang menjadi asabah dikarenakan dicari oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Dasarnya, ahli waris dari perempuan ini mendapatkan fardhu muqaddarah. Nah, kemudian datanglah ahli waris dari pihak laki-laki yang dasarnya menjadi mendapatkan fardhu muqaddarah baik itu 1/2 ataupun sebagainya, maka dengan adanya ahli waris dari pihak laki-laki, ia mendapatkan asabah. Yang ketiga ialah asabah ma'airi. Asabah ma'airi ialah bagian harta warisan yang didapatkan oleh saudara perempuan bersama dengan anak perempuan. Maksudnya, di asabah ma'airi ini ada 2 bagian. Yang pertama, bagian saudara perempuan, baik itu saudara perempuan yang sebapa ataupun yang kandung. Kemudian, pihak kedua ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, bila saudara perempuan ini baik itu sekandung ataupun sebapa bersamaan dengan adanya anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki, maka keduanya menjadikan asabah. Yang pertama mengambil asabah, yang kedua mengambil 1/2 ataupun 2/3. Inilah dinamakan dengan asabah ma'airi. Dalam asabah binafsi, ada 4 kategori orang yang mengambil asabah binafsi, yaitu orang yang mengambil asabah karena tidak ada perantaraan. Yang pertama, sisi ke bawah, sisi dari keanakan atau jihatul bunuah. Orang-orang ataupun golongan yang mendapatkan asabah binafsi dari sisi keanakan, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya. Kedua, yaitu sisi ke atas atau jihatul ubuah, sisi dari kebapaan. Nah, golongan yang mendapatkan asabah dari sisi ke atas, yaitu yang pertama adalah bapa, yang kedua bapaknya dari bapa atau kakek, dan seterusnya. Nah, kakek ini baik itu kakek dari laki-laki, kakek dari ayah, ataupun kakek dari ibu. Yang ketiga, sisi asabah binafsi yaitu sisi kesaudaraan atau sisi ukhuwah, jihatul ukhuwah. Orang yang mendapatkan asabah binafsi dari sisi kesaudaraan, yang pertama ialah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sebapa. Yang keempat, sisi kepamanan atau jihatul umumah. Nah, orang yang mendapatkan asabah binafsi dari sisi kepamanan, yang pertama ialah paman atau paman yang sekandung. Paman ini yaitu saudara laki-laki dari pihak ayah.
bukan dari pihak ibu. Namun bila saudara laki-laki dari pihak ibu itu termasuk ke dalam zawil arham. Nah, kembali kepada lagi, yaitu yang pertama adalah paman sekandung, yang kedua paman sebapa, yang ketiga anak laki-laki paman sekandung, yang keempat anak laki-laki dari paman sebapa. Asabah yang kedua ialah asabah bil ghairi. Golongan dari asabah bil ghairi, yang pertama anak yang perempuan bersama dengan anak laki-laki. Bila ada anak perempuan, kemudian ada anak laki-laki, maka anak perempuan mengambil asabah, kemudian anak laki-laki mengambil asabah. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bila ada cucu perempuan dan anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, keduanya mengambil asabah bil ghairi. Yang ketiga, saudara yang perempuan sekandung bersamaan dengan saudara laki-laki sekandung. Bila ada keduanya, maka saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung mengambil asabah bil ghairi. Yang keempat, saudara yang perempuan dan sebapa bersamaan dengan saudara laki-laki sebapa. Kedua ni mengambil asabah bil ghairi juga. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu asabah ma'a ghairi. Seperti yang kita bahas di awal tadi, asabah ma'a ghairi ialah ada dua pihak atau ada dua golongan. Yang pertama ada saudara yang perempuan sekandung maupun saudara yang perempuan sebapa. Bersamaan dengan ada anak perempuan dan ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, bila bersamaan ada keduanya, salah satu keduanya, maka saudara perempuan mendapatkan nasabah, sedangkan anak perempuan ataupun cucu perempuan mendapatkan 1/2 ataupun 2/3. Kemudian begitu juga dengan cucu dengan saudara perempuan yang sebapa, bersamaan dengan anak perempuan dan cucu perempuan dari pihak laki-laki, maka saudara perempuan sebapa mendapatkan nasabah, sedangkan cucu perempuan dari pihak laki-laki mendapatkan 1/2 ataupun sebagainya. Nah, inilah yang bisa disampaikan dalam materi Fardhu Muqaddarah beserta dengan asabah. Selanjutnya dalam pembahasan dalam mencari asal masalah akan kita jelaskan dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.